Bab 1713. Pengetahuan adalah kekuatan. Kembali ke aula seni bela diri, Gray Z melirik daftar yang diberikan Zandi. Beberapa dari mereka ada dalam daftar yang dikumpulkan Mita Chan sebelumnya. Orang-orang ini, tanpa kecuali, pernah menjadi pemimpin di industri dalam negeri, tumbuh seperti orang jenius dengan lingkaran cahaya sejak muda. Namun, tidak ada tanah untuk pengembangan industri terkait di Sunrise, dan bakat mereka tidak hanya gagal digunakan, mereka bahkan mengalami banyak kesulitan. Beberapa orang putus asa dan tertarik dengan kondisi di luar negeri, dan memilih pergi ke luar negeri untuk berkembang. Sementara beberapa orang terus terang ingin bangkit dari kemiskinan demi ketenaran dan kekayaan. Melihat riwayat hidup orang-orang ini, Gray Z tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu selalu menjadi masalah besar bahwa talenta yang benar-benar penting dalam industri ini tidak diperhatikan. Sains dan teknologi adalah kekuatan produktif utama. Orang-orang hebat pernah mengatakan ini. Ini adalah kebenarannya. Sekarang Syam ingin mengembangkan industri ini dengan penuh semangat, bakat adalah bagian penting. Gray Z tidak kekurangan uang, peralatan, atau hal-hal lain yang dia butuhkan, yang paling dia kekurangan sekarang adalah orang. Para talenta elit ini berbeda dengan mereka yang berlatih seni bela diri, bahkan meski bakat bawaan mereka tidak baik, mereka masih dapat mencapai karir dengan upaya di masa depan. Untuk terlibat dalam penelitian ilmiah, itu benar-benar membutuhkan bakat, dan juga membutuhkan upaya dan akumulasi yang konstan. Bersiaplah, kita pergi ke Space City, kata Gray Z. Dia tidak ingin membuang waktu, jika masalah ini diselesaikan lebih awal, dia bisa kembali ke daerah selatan pesisir lebih cepat. Gray Z hanya membawa saudara Zen, dan yang lainnya mengikuti Ryan dan tinggal di Handu untuk membantu Mita Chan dalam tugas-tugas lainnya. Kali ini, mereka tidak hanya menginginkan pasar Korea Timur, tetapi juga mengambil langkah pertama dalam industri elektronik berteknologi tinggi. Di pesawat, Brother Zen memegang buku catatan kecil dan sedang menulis sesuatu dengan serius. Gray Z meliriknya dan tidak bisa menahan cemberut. Legenda ibu kota provinsi mengajarimu? Tanyanya. Ya, aku masih tidak mengerti bagaimana persamaan kuadrat ini memiliki dua solusi. Zen mengangkat kepalanya dan menatap Gray Z. Kakak, apakah kamu mengerti? Gray Z menjauh dan tidak mau berbicara dengannya. Dia terus menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, bertanya-tanya kenapa Alia Irawan ajarkan hal-hal ini. Mungkinkah saat Zen berkelahi, dia harus menghitung persamaan kuadrat terlebih dahulu dan menggambar parabola? Dia merasa bahwa ajaran legenda provinsi pada saudara Zen itu tampaknya keluar jalur, tetapi itu adalah masalah mereka berdua. Gray Z tidak ikut campur, siapa yang tahu mungkin selera mereka berbeda. Alia Irawan mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Dia adalah seorang mahasiswi, jadi dia tidak mungkin salah. Kakak Zen menggaruk kepalanya, dengan penampilan yang sederhana dan polos. Dibandingkan dengan temperamennya di masa lalu yang kokoh, dia sepertinya belajar berubah. Gray Z bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Tampaknya semua orang di sekitarnya memiliki kecenderungan untuk keluar jalur, seperti Zen, Ryan ditekan oleh Mita Chan, dan Fang Kaye yang keras kepala. Tidak masalah bagimu, Dara benar-benar tidak belajar dengan buruk. Gray Z menutup matanya dan beristirahat. Kota Aerospace City. Sebagai kota dengan peradaban berteknologi tinggi, dapat dikatakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan di seluruh dunia. Di sini berkumpul banyak ilmuwan top di dunia, teknologi baru tertinggi, jenius terbaik, semuanya telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia yang pesat. Beberapa perusahaan teknologi raksasa, seperti kerajaan, berdiri di tengah kota Aerospace. Ini bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga manifestasi status. Tesco adalah pemimpin di perusahaan teknologi,
dan industrinya melibatkan teknologi tinggi seperti kedirgantaraan, senjata perang, dan sebagainya. Inti dari teknologi ini adalah pembuatan chip. Bab 1714. Lepaskan aku kalau berani. Ada banyak perusahaan di dunia yang dapat mengembangkan chip secara mandiri, tetapi satu-satunya perusahaan yang dapat mencapai tingkat 5 nanometer adalah Tesco, karena perusahaan ini memiliki salah satu ahli chip top dunia. Di antara mereka, 2 berasal dari Sunrise. Sekarang ini, perusahaan Tesco, di lembaga penelitian chip. Logan mengenakan setelan penelitian, menonton pemrosesan model di komputer, dan setiap perubahan singularitas seperti gambar gerak lambat di matanya, mengendalikan semua detail di matanya. Tidak, metode ini tidak akan berhasil. Sebelum model benar-benar diuji dan dijalankan, Logan berbicara langsung dan membuat penilaian. Tidak. Peneliti kulit putih yang berdiri di samping mengerutkan kening. Dr. Logan, bagaimana Anda bisa tahu jika Anda belum menyelesaikan tes? Model ini adalah model yang telah kami teliti dengan kerja keras dan dapat diulang. Tingkatkan ke tingkat berikutnya. Anda sangat arogan, saya khawatir itu tidak terlalu baik. Logan melirik pria kulit putih itu, mengetahui bahwa orang-orang ini selalu sombong, dan pada saat yang sama dia belum pernah melihat dirinya sendiri. Bahkan di ruang penelitian ini, dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Kalau begitu kamu bisa menunggu sampai tes selesai dan melihat hasilnya. Jika data berulang itu dapat ditingkatkan levelnya, maka itu adalah kesalahan dalam pekerjaanku. Dia tidak ingin mengatakan lebih banyak omong kosong yang tidak berguna. Setelah berbicara, Logan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Logan baru saja keluar dari ruang penelitian ketika dia mendengar suara sesuatu terlempar di belakangnya. Apa yang dia banggakan? Apakah kamu benar-benar berpikir dia memiliki kemampuan ini? Jika dia begitu baik, mengapa ia datang ke Tesco? Kembali saja ke negaranya sendiri. Jangan memperdulikan dia, hanya orang sombong dan bodoh. Jika tidak ada Tesco, dia tidak berguna. Bagaimana dengan model ini? Singularitas telah berubah terlalu cepat, dan tidak ada cara untuk melanjutkan iterasi. Apakah Anda ingin menghentikannya? Hentikan. Hentikan. Logan kembali ke kantor, wajahnya pucat pasi tidak bahagia. Di negara ini, ia setiap hari terkena diskriminasi. Meskipun dia adalah andalan ruang penelitian ini, dia sama sekali tidak pantas berada di sini. Dia menyalakan komputer dan melihat foto-foto yang tersembunyi di folder itu, salah satunya adalah keluarganya dan yang lainnya adalah bendera nasional. Merah cerah, dan putih yang menyilaukan. Logan tidak bisa membantu tetapi matanya sedikit merah, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling kantor, menatap monitor yang dipantau dengan ketat. Dia tiba-tiba membanting tinjunya ke atas meja. Apakah kamu pikir aku tidak ingin pergi? Logan menggertakkan giginya, suaranya bergetar. Jika kamu memiliki kemampuan, silahkan lepaskan aku. Dia melihat ke kamera, seolah melampiaskan amarahnya. Pada waktu bersamaan, di sebuah kantor di lantai atas perusahaan Tescon, Hansen melihat wajah mengerikan Logan di layar elektronik, dan meletakkan cerutu di tangannya. Tidak senang. Hansen menyipitkan mata, dan matanya menunjukkan rasa sedih dan jijik. Istrimu akan mati tanpa aku. Dia memikirkannya, dan menggerakkan tangannya di keyboard, dengan cepat. Lalu sebuah video muncul di komputer Logan hampir bersamaan. Dalam video tersebut, terlihat istri Logan yang dikurung di sebuah apartemen berperabotan lengkap. Ada semua yang dia butuhkan dalam hidup, uang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada kebebasan. Logan melihat ke layar,
Matanya memerah, dan tinjunya terkepal erat, pembuluh darah biru bergetar hebat. Dia tahu bahwa ini adalah peringatan Hansen pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kebebasan, tidak ada pilihan, dan tidak ada keluhan. Dia hanyalah alat Tesco, alat Hansen.